mati. Pak harus mati. Tidak terancam ditahan lama bang, gimana? Sekarang bebas. Tidak bang, yang penting beban yang buktinya. Sangat merugikan dan menjijikkan. Jika putusan ini menjadi presiden yang ada di Republik Indonesia, maka setiap wanita yang ada di Indonesia jiwanya terancam. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. 3 hakim memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua. Ini adalah sesuatu yang biasa, bukan menyepelekan. Oktober 2023 yang kelabu, Dini Sera Afriani meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur. 9 bulan kemudian, Ronald Tanur terdakwa pembunuh Dini Sera justru divonis bebas. Hakim menyatakan Ronald bebas dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Janggal, Dini justru dinyatakan tewas karena alkohol, bukan karena dilindas. Kini keluarga Dini mencari keadilan ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial. Ada apa sebenarnya di balik putusan hakim dan bagaimana perjuangan keluarga Dini akan bermuara? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi vonis bebas pelindas Dini. Untuk membahas mengenai putusan hakim yang kontroversial sudah bergabung bersama kami di studio interupsi. Ada di sebelah kanan saya Bapak Marwarar Siahaan, mantan hakim peradilan umum. Selamat malam. Selamat malam. Pak Maruf. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Anissa. Dan sudah bergabung melalui sambungan live bersama kami Alfika Risma, adik dari almarhumah Dini Sera. Selamat sore Mbak Alfika. Baik, kami juga akan menyapa Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Selamat malam Pak Harley. Baik, saya akan ke Pak Harley terlebih dahulu. Pak Harley, Anda melihat ada Oke, sebelum saya bergabung dengan Pak Harley karena memang masih ada kendala audio, kita saksikan informasi terkait Gregorius Ronald Tanur justru tertawa, merasa lega usai hakim memvonis bebas dirinya. Ia melenggang keluar penjara dan lolos begitu saja setelah dituntut 12 tahun penjara karena menganiaya Dini Sera. Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur memantik ragam reaksi publik. Ronald Tanur, terpidana penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, dituntut jaksa 12 tahun penjara. Namun kini ia melenggang bebas usai hakim menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti bersalah. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Orang hakim yang bernama Erin Tuas Damanik dan kawan-kawan memvonis seorang pembunuh. Putusan Hakim Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio dinilai janggal. Gelombang dukungan berbagai lapisan masyarakat menuntut keadilan untuk Dini mengalir deras. Adalah aksi duka terhadap meninggalnya hukum dan keadilan. Sementara, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan kontroversial Majelis Hakim merupakan suatu hal yang normal. Ini adalah sesuatu yang biasa, Pak. Biasa, maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan. Dan inilah wajah sumringah Ronald Tanur usai divonis bebas. Gimana? Bang? Tidak terancam ditahan lama bang, gimana? Sekarang bebas. Tidak bang, yang penting beban yang buktinya. Pengacara dan keluarga korban Dini tak terima dengan putusan hakim dan melaporkan ketiga hakim ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.
jika putusan ini menjadi presiden yang ada di Republik Indonesia, maka setiap wanita yang ada di Indonesia jiwanya terancam. Karena bisa saja dia dibunuh kapanpun, jika tidak ada saksi dia bisa dibebaskan kapanpun. Bukan hanya publik yang marah atas putusan hakim. Beragam umpatan disampaikan Komisi 3 DPR RI saat audiensi dengan keluarga korban Dini Sera Afrianti. 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Justice for Dini menjadi seruan keadilan yang menggema. Vonis janggal hakim dan Ronald Tanur yang kini berjalan leluasa setelah menganiaya Dini Sera. Akan kemana keadilan bagi Dini berdiri? Baik pemirsa, kami akan berbincang dengan Pak Harli, Kapus Penkum Kejagung. Pak Harli, menanggapi putusan ini seperti apa? Apakah tanggapannya akan sama dengan Humas PN Surabaya yang mengatakan ya biasa saja? Baik Mbak, jadi yang pertama sesuai dengan sikap kami yang sudah kami sampaikan ke berbagai media, bahwa tentu kami akan melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara kita, yaitu mengajukan kasasi. Nah saat ini walaupun kami masih punya waktu 14 hari, tapi di Kejaksaan Negeri Surabaya sudah dibentuk tim yang akan menyusun memori kasasi yang sekarang sedang bertugas untuk kembali membaca berkas perkara, kemudian mengumpulkan semua dokumen-dokumen dan fakta-fakta persidangan, dan secara sesuai waktu tentu tim ini akan mencoba untuk menyusun memori kasasi supaya lebih komprehensif yang didasarkan pada fakta-fakta. Pak Harli, berarti salinan putusannya sudah dapat ya Pak ya? Ya, hari Selasa yang lalu itu yang mau saya sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya sudah secara resmi menerima salinan putusan. Jadi juga tim kita sedang melakukan kajian, ya, mencermati, membaca kembali secara menyeluruh sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk menyusun memori kasasi dan mengajukannya pada waktunya. Baik, Pak Harli, menurut Anda sebenarnya seperti apa sih pertimbangan-pertimbangan yang justru diabaikan oleh hakim? Nah, jadi baik, supaya saya sampaikan secara komprehensif ya, bahwa surat tuntutan tentu disusun berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Nah, kalau kita melihat ya secara cepat saya sampaikan, yang pertama ada fakta yang menyatakan bahwa antara pelaku dan korban itu berpacaran. Ya, ada hubungan spesial. Yang kedua, pada peristiwa itu antara pelaku dan korban berada pada ruang dan tempat serta waktu yang bersamaan. Ya, kalau kita lihat dari keterangan-keterangan itu, bahkan malam itu dari lift ya, kemudian pergi lagi ke resepsionis, balik lagi berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada percekcokan di antara pelaku dan korban. Yang keempat ada kekerasan, ada pemukulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Yang kelima, dari CCTV yang sudah diputar berulang-ulang di pengadilan, menunjukkan bahwa ada bekas pelindasan dari mobil yang dikendarai oleh pelaku terhadap korban. Karena ketika malam hingga pagi, subuh ya, bahwa korban selongsoran di depan sebelah kiri mobil pelaku. Lalu kemudian diajak untuk pulang dan tidak mau dan diam ya. Lalu pelaku menaiki mobil, menyetir dengan arah ke kanan sehingga ban belakang melindas. Nah, kemudian pisum ini saya sampaikan Mbak supaya ini jelas nanti para narasumber lain bisa mencermatinya. Dari Pisum et Repertum menyatakan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Lalu kita lihat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa kematian korban lebih disebabkan karena pengaruh alkohol. Lalu pertanyaannya adalah
sejak kapan alkohol itu bisa menyebabkan luka robek majemuk. Iya. Nah, kalau kita lihat luka robek majemuk itu berarti ada banyak luka robek yang dialami oleh korban dan itu lebih disebabkan karena kekerasan tumpul. Itu. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar bagi kami, apalagi misalnya dalam pertimbangan hakim juga dinyatakan tidak ada saksi yang melihat langsung. Nah, kemudian menyatakan bahwa terdakwa secara beritikat baik sudah membawa korban ke rumah sakit. Nah, saya kira hal-hal ini adalah satu pertimbangan yang sangat sumir yang dilakukan oleh hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal dakwaan, Mbak, ya, jaksa penuntut umum dalam perkara ini sudah menyusun ya surat dakwaan secara berlapis karena ada pasal pembunuhan 338, ada pasal penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang pasal 351 ayat 3, ada pasal karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang 359. Kemudian ada pasal penganiayaan biasa. Nah, saya kira secara awam saja pun kalau menyandingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal dakwaan ini, saya kira tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa. Saya kira begitu, Mbak. Baik, saya sudah bergabung juga bersama kami Alfika Risma, adik dari almarhumah Dini Sera. Selamat malam, Mbak Alfika. Malam, Kak. Mbak Alfika, keluarga bersama kuasa hukum sudah berupaya mencari keadilan ke DPR, ke KY. Sejauh ini seperti apa bantuan dari mereka? Kemarin kan baru selesai dari Mahkamah Agung kan, selesai dari dari Komisi Yudisial. Dari Komisi Yudisial kan itu cuma dapat rekomendasi kan untuk proses ke Mahkamah Agung. Lalu kemarin saya beserta kuasa hukum membuat laporan ke Mahkamah Agung. Lalu itu baru mau diproses gitu. Baik, Mbak Alfika, sejauh ini apakah mohon maaf saya menggali luka lama atas kehilangan saudara Anda. Apakah sebelumnya kakak Anda pernah bercerita bahwa memang hubungannya dengan kekasihnya itu toksik mungkin? Enggak sih, Kak. Kalau untuk maksudnya dia nggak cerita gitu, nggak pernah cerita tentang si terdakwa. Tapi mungkin saya kurang tahu sosok Ronald lebih dalam seperti apa. Mungkin memang seperti itu, cuman almarhum tidak pernah menceritakan. Baik, sejauh ini anaknya usia berapa, Mbak Alfika? Anaknya sekarang usia 13 tahun ini. Baik. Sudah bergabung juga bersama kami Dimas Yemahura. Oke, baik, kami masih menunggu Mbak. Saya ke Mbak Alfika kembali. Mbak Alfika, setelah ini apa lagi upaya yang akan dilakukan oleh keluarga? Kami menunggu Mahkamah Agung dalam proses pelaporan kemarin ke Bawas, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, lalu mungkin nanti bisa yang menunggu dari hasil JPU untuk kasasi itu, Kak. Baik, Mbak Alfika, sejauh ini sudah pernahkah ada itikat baik dari Ronald Tanur maupun keluarganya mungkin untuk meminta maaf atau menawarkan kompensasi atau meminta damai? Untuk meminta maaf secara pribadi, secara langsung belum pernah. Mungkin orang tuanya sebelum dinonaktifkan sebagai anggota DPR itu mungkin pernah di waktu konferensi pers mungkin ya. Waktu itu dia sempat di media saja gitu. Tapi untuk WhatsApp atau apapun itu belum ada. Terus untuk kompensasi mungkin sempat ada, cuman itu dalam artian
ada sesuatu gitu. Soalnya dia menawarkan hal ya maaf Kak, menawarkan sejumlah uang, ingin menawarkan sejumlah uang. Tapi harus cabut laporan ya? Ya mungkin seperti itu. Tapi gimana ya? Jadi dia bilangnya pokoknya nggak boleh ketahuan sama pengacara gitu aja. Nggak boleh bilang siapa-siapa. Jadi harus minta damai. Terus sama sekali tidak boleh diungkit ya kasusnya ya, tidak boleh bawa-bawa pengacara ya. Betul. Kalau minta maaf, ya silakan. Bahkan itu ke saya pun nggak boleh, soalnya bilangnya cuma ke bapak aja. Oh gitu, jadi tidak boleh diceritakan ke keluarga. Cuman bapak saya aja gitu yang tahu. Minta maaf secara langsung, sowan ke rumah Anda, ke rumah orang tua Anda, minta maaf telah mungkin membunuh putrinya, itu tidak pernah sama sekali, hanya di publik saja? Tidak ada. Bahkan Tidak ada sampai sama sekali. sekarang ada. Bahkan dari waktu diberikan tuntutan 12 tahun penjara hingga sekarang terdakwa bebas juga tidak pernah ada permintaan maaf sama sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Alfika telah bergabung dengan kami. Semoga prosesnya lancar, yang diperjuangkan juga berhasil untuk mendapat keadilan bagi Anda, almarhumah kakak Anda dan juga keluarga. Terima kasih Mbak Alfika. Saya ke Pak Maru. Pak Maru, Anda melihat ini hakim kayak sama sekali tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan, bahkan hasil visum et repertum juga seakan-akan diabaikan. Ya, sebelum kita mulai ya, saya kira saya menyatakan berduka cita juga kepada keluarga korban ini dan harapan mereka boleh berhasil dalam memperjuangkan keadilan. Tetapi kasus seperti ini, katakanlah ini kalau dalam situasi negara kita sekarang di mana sebenarnya ada krisis secara nasional, konstitusionalisme dan rule of law, maka ini kasus hakim ini adalah tip of the iceberg. Jadi dia ada di puncak gunung. Karena kebetulan viral aja Bang Ya, Pak Maru. kebetulan viral. Jadi di seluruh kondisi kita sekarang ini terjadi apa yang dikatakan kerusakan sistem. Anda perhatikan sejak sebelum pemilu kita melihat bagaimana termasuk para pejabat-pejabat melanggar konstitusi. Yaitu ada hakim konstitusi dicabut without due process. Tidak ada proses sama sekali. Kemudian diangkat hakim konstitusi tanpa menuruti apa ketentuan konstitusi dan undang-undang MK. Dan kemudian kita lihat ke bawah sesudah pemilu, menjelang pemilu, bagaimana MK ditabrak begitu hebat oleh suatu putusan yang sama sekali tidak harusnya muncul. Apa yang selalu saya katakan, putusan itu menjadi, kalau di Amerika dikatakan Jadi Pak Maru, menurut Anda hal seperti ini lumrah terjadi? Bukan lumrah. Sering Tetapi terjadi. Kegagalan yang ada secara sistemik, secara nasional dari seluruh aparat ini, apakah kita katakan sekarang saya melihat hakim dulu. Memang hakim itu adalah dalam integrated criminal justice system, kita harapkan sebenarnya dia akan menjadi juga pengontrol seluruh proses. Mulai dari penyidikan sampai putusan. Tapi ketika ternyata seperti ini, tentu ada yang salah di dalam sistem ini. Kalau kita lihat ini, Komisi Judisial juga sudah sejak tahun berapa itu reformasi ada, mereka itu juga menjadi masalah sekarang. Mampukah mereka misalnya meyakinkan Mahkamah Agung untuk melakukan kontrol? Misalnya juga Mahkamah Agung juga tidak melihat perubahan konstitusi sekarang itu, tetap mereka berpedoman bahwa satu atap itu tidak boleh dengan mudah memeriksa hakim itu. Dan yang terakhir barangkali kita akan melihat seperti ini. Di dalam kasus-kasus seperti ini sebenarnya harus mampu dilakukan legal audit terhadap putusan itu. Kalau sekarang misalnya Pak Jaksa tadi sudah mengatakan pemeriksaan kasasi, ya. Tetapi standar itu juga harus ada pada Komisi Judisial. Bagaimana mengaudit putusan sehingga kita bisa menemukan ini. Kalau tadi Jaksa mengatakan, saya sudah sering juga mendengar ada visum. Nah, pelanggaran hukum acara kalau bisa ditelusuri salah satu daripada bagian yang harus diawasi itu, apakah memang hakim patuh kepada hukum acara? Baik. Baru kembali nanti soal etik kita bicarakan. Saya kira sementara demikian dulu. Oke, Pak Marwar, saya sudah bergabung juga bersama kami Dimas Yemahura, pengacara keluarga Dini Sera. Selamat malam Pak Dimas.
Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemarin ke DPR dikatakan ini pasti hakimnya ada hengki-pengki katanya. Kita akan bahas dengan Pak Dimas dan juga dengan Bang Saur. Usai jeda berikut tetap diinterupsi. Pemirsa, selain pengacara keluarga Dini yang sudah bergabung bersama kami, juga sudah bergabung bersama kami Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Alex Adam. Selamat malam, Pak Alex. Baik, saya ke Pak Dimas terlebih dahulu. Pak Dimas, hakim seakan-akan mengabaikan seluruh bukti-bukti yang tertuang di persidangan. Saya ingin bertanya, sebenarnya ketika itu seperti apa jalannya persidangan? Sampai tiga-tiganya ini setuju bahwa Dini Sera meninggal dunia karena alkohol. Pak Dimas? Masih mati ya? Masih. Nomor telepon langsung mati? Iya. Pak Dimas, mendengar suara saya? Pak Dimas? Baik, oke, saya ke Bang Saur. Bang Saur, tiga-tiganya setuju kalau Dini Sera meninggal dunia karena alkohol, bukan karena penganiayaan. Tadi Pak Harle dari Kejagung mengatakan bahwa emang bisa alkohol bikin luka majemuk di organ tubuh, di hati. Ini kok bisa tiga-tiganya keputusannya sama? Apa benar ada hengki-pengki katanya di kata anggota DPR? Saya kira Mbak Anissa, kehadiran kita di sini barangkali bukan dalam konteks kita menghakimi hakim. Tapi malah saya bersyukur karena malam hari ini narasumber kita adalah Pak Marwarar. Dia bukan saja berkarir sebagai hakim di pengadilan negeri, tapi saya kira beliau terakhir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bersyukur berdoa kepada beliau karena sampai detik ini beliau masih segar dan jernih dalam pemikiran-pemikiran beliau. Kalau kita tadi melihat konstruksi yang dibangun dakwaan jaksa, kan itu ada 4 pasal setidaknya yang dikenakan kepada si terdakwa ini. Pertama pembunuhan, kemudian penganiayaan membuatkan kematian atau penganiayaan biasa, dan keempat adalah kematian karena kelalaian. Tadi Pak Harli karena memang dia lebih pantas ngomong, kita beruntung juga. Paling nggak mungkin kita menganalisa lebih dari pernyataannya. Jelas tadi di visumnya bahwa kematian daripada almarhum Dini ini karena ada pendarahan dalam hatinya yang membuat kematian tidak ada di sana karena alkohol. Ya toh memang dalam tubuhnya mungkin ada alkohol, tetapi dalam scientific evidence yang sekarang ini sesungguhnya dalam pidana modern, sesungguhnya sekarang menekankan namanya scientific evidence yang relatif tidak berubah dalam perjalanan waktu. Dia bisa stabil, itu sudah terbukti. Nah oleh karena itu saya kira mengapa ini jadi keguncangan luar biasa. Karena bukti-bukti sebelum misalnya katakanlah kalau ada alasan hakim, nanti mungkin Kak Humas untuk membicarakan. Dini almarhum ini kan dibawa muter-muter dulu. Muter-muter ke apartemen, bahkan di apartemennya dibiarkan naik. Bahkan security pernah bertanya ini wanita siapa? Terdakwa ini awalnya tidak mengaku itu bahwa teman dekatnya. Ini membuktikan dari awal tidak ada upaya yang kalau alasannya karena dibawa rumah sakit. Dibawa di rumah sakit adalah kalau menurut saya adalah upaya untuk menutupi seakan-akan melakukan kebaikan kepada almarhum ini. Nah oleh karena itu saya kira kita bersyukur Kapuspen Kejaksaan tadi sudah declare kemudian melakukan kasasi. Itu saya kira sudah tepat. Sekaligus juga pernyataan dari Pak Maru mengatakan hukum kita tidak baik saja. Saya ingat saya terakhir dalam 3 bulan ini, saya narasumber, kemudian semua agenda-agenda kita sekarang ini adalah dalam konteks hukum yang sedang gelap. Pina, kemudian Eki Cirebon, sampai sekarang belum selesai. Ternyata ada masalah di sana. Masalah ini lagi. Beberapa waktu yang lalu diwadahi di interupsi ini, anak kita Afif yang meninggal di Sumatera Barat. Masih gelap.
Nah, oleh karena itu turut berduka cita bukan saja kepada Dini, tetapi juga keadaan hukum kita. Nah, kalau Pak Maru tadi mengatakan, ketika kita diskusi ini Mbak Nisa, saya kira beberapa hakim agung sekarang dia duduk sebagai terdakwa karena melakukan korupsi. Bahkan kita bersyukur Pak Maru Ketua Mahkamah Konstitusi, ketika beliau jadi hakim konstitusi, hari ini juga ketika kita bicara satu-satunya penegak hukum yaitu divonis bersalah seumur hidup karena melakukan korupsi. Maksud saya adalah ini yang tadi Pak Maru bilang, bagaimana wajah hukum kita. Apakah itu yang terjadi? Kita tidak tahu yang di Surabaya. Sahroni yang mengatakan hengki-pengki, saya nggak berarti. Oke, kita langsung ke PN Surabaya nih, ada Pak Alex Adam. Pak Alex, tanggapan Anda? Mungkin klarifikasi dari pihak Pengadilan Negeri Surabaya seperti apa? Pak Alex. Halo, malam. Ya, Pak Alex mungkin boleh langsung klarifikasi dari PN Surabaya seperti apa? Lagi ramai di demo setiap hari bahkan. Baik, selamat malam. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Marwara Syari yang mulia, selaku dosen saya juga dulu, dan juga kepada Bang Sawor dan juga Pak Dimas di sana. Baik, Alex, makasih Pak Alex. Seperti yang saya dengar tadi, bahwa benar perkara ini memang menjadi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan diputus pada tanggal 24 Juli 2024. Setelah putus itu, ya perkara ini seperti kita ketahui ya menjadi viral, menjadi hits, dan menjadi pembicaraan. Yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya klarifikasi bahwa saya pernah menyampaikan ini proses biasa. Maksudnya proses biasa itu di dalam suatu persidangan. Bahwa setiap perkara itu kan pasti diputus. Proses itu biasa. Putus itu kalau perkara pidana kan ada yang dinyatakan bersalah, ada yang dihukum, dan juga ada juga yang dibebaskan. Prosesnya biasa seperti itu. Namun apabila suatu pihak, dalam hal ini adalah korban yang diwakili negara melalui penuntut umum, tidak pendapat atau tidak sesuai dengan apa yang dijadikan tuntutan mereka, kan upaya hukumnya kan ada. Di sini juga saya hanya menyampaikan bahwa marilah kita gunakanlah koridor hukum. Ini putusan bebas, artinya putusan ini harus kasasi. Manfaatkanlah putusan kasasi ini seperti yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Harli tadi. Justru saya sangat dukung, karena itu manfaatkanlah, karena itulah upaya terhadap putusan itu apabila ingin dikoreksi atau ingin diperbaiki, karena nanti perkara tersebut akan dinilai dan akan disidangkan kembali oleh hakim di Mahkamah Agung, oleh hakim agung. Karena memang ada gium bahwa res judicata atau veritate pro habetur, artinya setiap putusan hakim itu harus dianggap benar. Nah, kalau bagaimana mengubah putusan ini jangan sampai berkekuatan hukum itu, ya upayanya adalah upaya hukum kasasi. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Dimas. Pak Dimas sudah kembali bergabung bersama kami. Pak Dimas, bisa mendengar suara saya? Sudah, Mbak. Baik, Pak Dimas, bisa. ini semua bukti-bukti diabaikan. Selamat malam, semua bukti-bukti diabaikan oleh hakim. Seperti apa sebenarnya jalannya persidangan? Ya, saya mengikuti jalannya persidangan ya. Sebagai seorang atau perwakilan dari kuasa hukum korban yang ada di dalam persidangan, kami merasa memang dalam persidangan itu penilaian kami adalah hakim sudah tidak fair. Ada beberapa keterangan-keterangan saksi yang tidak diberi keleluasan dalam memberikan keterangan secara komprehensif, Mbak. Jadi itu. Jadi sehingga kami pun juga merasa pada saat putusan ini seharusnya dibacakan pada hari Senin, namun kemudian dibacakan hari Rabu, itu kami juga merasa di sana ada keanehan bagaimana ada waktu 14 hari yang sudah bisa dimanfaatkan, kemudian tiba-tiba putusan ini ditunda dan pada hari Rabunya putusan dinyatakan bebas. Itu, Mbak. Baik, tadi keterangan saksi-saksi apa yang tidak di-highlight oleh hakim, Pak Dimas? Contohnya? Ya,
Contohnya adalah keterangan saksi ahli forensik. Bagaimana di sana dia sudah menerangkan bahwasanya kondisi bagaimana korban ini bisa meninggal dunia. Bahkan tentang alkohol pun sudah diklarifikasi secara jelas di dalam persidangan. Hakim menanyakan kepada ahli forensik, apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh dari korban. Dan secara jelas ahli forensik mengatakan bahwasannya ada, tapi alkohol tidak menyebabkan kematian terhadap korban. Begitu, Mbak. Itu berbanding terbalik dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya. Baik, kemudian katanya tidak ada bukti penganiayaan, tidak ada bukti, padahal memang ada luka di tubuh korban. Ya, ini menurut saya juga cukup aneh. Bagaimana satu, kita melihat dalam kondisi mayat sebagai objek korban, jadi bukti, evidence terhadap korban saja. Di dalam tampak luar sudah terdapat banyak luka dan banyak bekas-bekas daripada penganiayaan. Dan dikuatkan dengan bukti surat, visum et repertum, itu sudah jelas bahwasanya korban ini mengalami berbagai tindakan kekerasan yang berada di organ-organ vital tubuhnya. Gitu, Mbak. Baik, alkohol sebenarnya tidak menyebabkan kematian, apalagi sampai menyebabkan luka majemuk di organ hati. Namun keputusan hakim memutuskan bahwa Dini meninggal dunia karena alkohol. Saya nanti akan bertanya ke Pak Alex usai jeda berikut, tetap diinterupsi. Baik, saya langsung bertanya ke Pak Alex. Pak Alex, apakah wajar memang ketika keputusan hakim itu mengabaikan bukti dan juga keterangan ahli forensik? Malah dibuat sebaliknya. Apakah itu wajar? Baik, baik Mbak. Jadi saya juga hakim, Mbak ya. Saya juga melakukan hukum. Kita terikat dalam suatu kode etik. Jadi dalam kode etik itu jangankan kita menilai, kita membicarakan suatu putusan saja itu sudah tidak boleh, dilarang. Jadi saya tidak bisa berkomentar terhadap yang ditanyakan oleh Mbak Anissa tadi. Baik, Pak Marwarar ada yang mau ditanyakan, Pak Marwarar? Ya, barangkali pertanyaan saya begini, tadi pernyataan mengatakan secara datar bahwa suatu putusan seperti ini boleh dia dalam proses sedang kasasi sekarang jadi menunggu. Tetapi standar etik tertinggi dari hakim dan juga seluruh jajaran harus menunjukkan simpati dan empati terhadap siapa yang menjadi korban. Apakah menjadi perhatian juga dalam apa yang dikatakan profesionalisme itu, bahwa pimpinan peradilan juga harus menjaga supaya tidak ada distrust atau ketidakpercayaan terhadap hakim, yang itu sangat berbahaya kalau misalnya pencari keadilan karena tidak percaya membawa keadilan ke dalam tangannya sendiri, itu bisa terjadi anarki. Apakah ada semacam pengarahan seperti itu sehingga pernyataan dari pengadilan membutuhkan juga empati dalam mengemukakan pandangan tentang hak-hak untuk menyatakan kasasi seperti itu misalnya dalam pengujiannya. Jadi kita tidak hanya melihat hak-hak yang itu, terutama kan jaksa yang boleh kasasi kan, para korban tidak bisa. Bagaimana Pak Humas? Baik Bapak, seperti ini yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kami di pengadilan ini, khususnya dari pimpinan, terhadap, bukan hanya terhadap ini, terhadap kegiatan-kegiatan selalu dibicarakan, selalu ditekankan satu profesionalisme, kedua integritas, dan juga kepedulian terhadap para pencari keadilan. Itu selalu pasti ditekankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan pada waktu menerima para demonstran di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua juga menyampaikan bahwa dia tidak bisa berkomentar terhadap ini, terhadap putusan ini. Walaupun dia sendiri sebelum putusan ini dibacakan oleh majelis hakim tersebut sudah menemui dia dan
melaporkan akan memutus perkara ini. Tetapi Pak Ketua ini karena juga seorang hakim, dia hanya menyatakan apakah ini sudah sepakat, sudah bulat, dan sudah tidak ada dissenting opinion, ya silakan. Karena saya tidak bisa mencampuri, karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kami terikat dalam suatu kode etik. Begitu ya, Pak. Oke, saya ke Pak Dimas. Pak Dimas, ini sebenarnya almarhumah dengan Ronald Tanur ini sudah pacaran berapa lama? Apakah Anda menggali juga dari rekan-rekan mereka? Apakah memang selama hubungan itu sering terjadi kekerasan? Ya, jadi begini Mbak, hubungan antara Ronald dengan korban ini menurut keterangan teman-temannya baru berlangsung sekitar 4 bulan. Di mana kemudian memang ada beberapa informasi korban ini sering mengalami beberapa tindakan kekerasan. Jadi begitu Mbak. Kemudian kalau saya diizinkan untuk menyampaikan di forum ini terkait apa yang disampaikan oleh Pak Humas, ini saya menaruh keprihatinan yang mendalam terhadap Pengadilan Negeri Surabaya ya Mbak. Di mana kemarin sikap dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak menunjukkan social of sense humanity atas putusan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya yang bersifat kontroversi. Bahkan dia seolah menantang publik ini dengan mengatakan bahwasannya hakim yang memutus ini bukanlah hakim yang sembarangan. Tapi publik ini tahu putusannya ini sembarangan gitu loh. Ini harusnya dalam pertemuan saya yang disampaikan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung kemarin, di setiap tingkat pengadilan itu sudah ada yang namanya Badan Pengawasan Hakim. Artinya di sana memang tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan. Tapi bagaimana melihat proses peradilan itu berjalan, bagaimana hakim melaksanakan persidangan, apakah berjalan baik, fair, atau tidak, itu yang paling penting. Dan kemudian terhadap apa yang disampaikan, masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Humas, apakah memang itu sudah ditindaklanjuti dengan benar secara nyata? Pak Dimas, jadi Anda menilai memang putusan ini sudah settingan dari awal? Menurut penilaian pribadi saya iya. Dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia begitu. Karena kami merasa upaya kami untuk mengingatkan, upaya kami untuk mengontrol bahwasannya tolong peradilan ini bisa mengedepankan keadilan bagi masyarakat, memperhatikan hak korban, itu tidak ada. Salah satu contoh yang saya sampaikan, Mbak, pada saat itu saksi LPSK dihadirkan di persidangan, itu sempat ditolak kehadirannya oleh majelis hakim yang memeriksa. Dengan alasan dia bukan saksi fakta yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Dan ini kan sangat konyol, gitu loh, Mbak. Baik, meskipun begitu dia diperiksa di dalam persidangan pun hakim seolah tidak memberikan pertanyaan yang spesifik, mengapa ada restitusi dan lain sebagainya, tidak ada. Nah ini menurut saya sangat merugikan hak-hak daripada korban. Kembali lagi Mbak, kalau semua hakim di Republik ini, termasuk Humas, mengatakan bahwasanya kalau nggak cocok silakan melakukan proses hukum berikutnya. Lantas bagaimana peradilan ini bisa dilihat memiliki kewibawaan dan keagungan di mata masyarakat untuk memberikan keadilan? Begitu Mbak. Baik Pak Dimas, soal perlindasan, dibilangnya tidak sengaja, tapi bukankah kelalaian yang menyebabkan kematian juga seharusnya ada tindak pidananya, ada hukumannya? Ya, saya kalau bilang itu ketidaksengajaan atau kelalaian, saya masuk di sana, itu sangat ironis Mbak. Bagaimana orang yang lalai kemudian turun dengan sengaja merekam seorang korban yang dalam keadaan hampir saja meninggal atau sekarat, tapi tidak segera menaikkan atau membawa ke rumah sakit, merekam bahkan mengingkari korban itu. Itu bukan kelalaian. Itu kesengajaan dan dia sedang membangun sebuah fakta konstruksi yang berbeda dengan kebenaran. Itu tidak pidana, Mbak. Mas Dimas, benarkah almarhumah ketika itu yang sudah dalam kondisi seperti itu, mohon maaf, ditaruh di bagasi, sempat dibawa berputar-putar? Iya, kenyataannya begitu. Dan itu tidak langsung dibawa di rumah sakit, tapi dibawa ke apartemen, diturunkan di lobi ditinggal, tersangka ini naik ke atas
ke kamar korban untuk mengambil barangnya yang kemudian dihampiri oleh security untuk diminta turun mengecek korban. Jadi tidak ada inisiatif dari korban ini untuk membawa, inisiatif dari tersangka ini untuk membawa korban. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit tidak ada inisiatif. Oke. Korban dibawa di rumah sakit atas inisiatif dari pengelola apartemen dan security apartemen yang kemudian ikut membawa korban bersama tersangka. Karena sudah ada rasa kekhawatiran dari pengelola apartemen dan security apartemen bahwasanya tersangka ini bisa melarikan diri atau tidak membawa korban ke rumah sakit. Oleh karena itu dia ikut membawa korban bersama tersangka di rumah sakit. Tapi bukti itu disampaikan ke hakim, Pak Dimas. Soal yang berinisiatif ke rumah sakit adalah security dan pengelola apartemen, bukan pelaku. Bukan terduga pelaku. Disampaikan dan itu tertulis di dalam fakta persidangan bahkan di pertimbangan hakim. Ya bagaimana yang memiliki mobil adalah tersangka, tapi ada security apartemen, ada pengelola apartemen yang ikut ada di dalam mobil. Apakah lantas hanya karena dengan mengendarai mobilnya kemudian dia dikatakan memiliki itikat baik membawa korban ke rumah sakit? Kenapa tidak dari waktu dia melindas korban dia langsung membawa korban itu ke rumah sakit? Oke, baik, saya ke Pak Alex. Pak Alex, menanggapi pernyataan dari Pak Dimas, betapa mirisnya di persidangan ketika itu. Pak Alex? Ya, baik. Jadi begini, Pak. Suatu perkara itu kan berproses. Ini kalau menurut catatan saya yang saya mungkin salah kalau dikoreksi, sidang pertama ini kan 19 Maret. Tuntutannya adalah tanggal 27 Juni dan diputus 24 Juli. Artinya dari bulan Maret itu sampai ke Juli itu hampir April, Mei, Juli ya. Hampir 4 bulan proses perkara ini. Artinya proses ini kan dijalankan, Pak. Ada mendengarkan keterangan saksi, ada pembahasan dakwa, ada pembahasan terdakwa, ada juga pembahasan ahli. Artinya proses itu sudah kita jalankan. Tetapi mengenai hasilnya, bahwa hakim ini kan ditugaskan oleh undang-undang adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara. Jadi bukan saya menanggapi Pak Dimas itu bukan kita menyepelekan, tapi ini sudah selesai loh tugas dari ini. Nah, apabila tugas ini selesai dalam suatu bentuk itu, pasti ada harus dikoreksi kalau pihak misalnya penuntut umum ini dinyatakan tidak kenapa. Oke. Mengenai kita keprofesionalan kita ini selalu tiap bulan itu selalu akhirnya dikatakan selalu ada pembinaan dari pimpinan terhadap keprofesionalan, integritas. Oke. Juga baik, terima kasih Pak Alex. Saya ke Pak Dimas, harapannya dari roadshow KYMA DPR RI. Apa harapannya? Iya, Mbak. Harapan kami adalah tentunya adanya perhatian dari DPR RI bisa mendorong perbaikan sistem yang ada di Republik ini, khususnya sistem peradilan sampai dengan mulai bawah sampai di atas. Karena kita ketahui bahwasannya proses kami mengawal perkara ini sangat sulit. Bagaimana proses pada saat itu tersangka itu sempat membuat laporan tersendiri di Polsek Lakasantri yang kemudian baru kami membuat laporan di Polrestabes. Kemudian adanya proses visum yang harus kami tanggung sendiri biayanya. Kemudian dari proses peradilan yang berjalan seperti itu tidak fair. Tentu ini merupakan catatan-catatan dari proses peradilan di Indonesia yang seharusnya dirubah. Moral, etika maupun integritasnya. Kami berharap juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Artinya transparan kepada publik, objektif untuk bisa menindak hakim-hakim yang memang di dalam mengerjakan fungsi dan tugasnya tidak menemui ketentuan perundang-undangan dan menyalahi aturan kode atau etika perilaku hakim. Dan yang terakhir saya meminta kepada Mahkamah Agung untuk bisa memilih atau mungkin menentukan hakim yang tepat, yang objektif bisa
nilai perkara ini dengan baik dan benar sehingga dapat memutus perkara ini sesuai dengan alat bukti yang sah sehingga bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka dan memberikan kepastian hukum dan keadilan di mata masyarakat Republik Indonesia. Oke, terima kasih Pak Dimas dan Pak Alex telah bergabung bersama kami di Interupsi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut berdialog dengan Bang Saur dan Pak Maru. Tetap di Interupsi. Terima kasih, Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Bang Saur. Tadi saya sempat bertanya ke Pak Dimas, bukankah kalau misalnya kematian yang disebabkan oleh kelalaian juga ada setidaknya 1 sampai 5 tahun. Walaupun tadi ditolak tegas oleh Mas Dimas, ini nggak mungkin sengaja. Kalau menurut Bang Saur seperti apa? Bahkan karena kelalaian pun diabaikan. Saya terus terang dari penjelasan kuasa hukum almarhum, saya seperti kehilangan kata-kata. Mbak Anissa, saya bukan kuasa hukum daripada almarhum dan saya juga bukan saudaranya. Tapi kami dipertemukan saudara sebangsa dan setanah air. Hakim memutus adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Maknanya apa, Mbak Anissa? Keadilan bukan saja kepada almarhum, keadilan bukan juga kepada terdakwa, tetapi juga kepada mahasiswa anak-anak saya ini, kepada Nisa dan juga yang mulia juga Pak Maru. Lihat gelombang-gelombang protes, diskursus kita setiap yang hari. mestinya kita istirahat malam hari ini. Pak Maru harus duduk dia karena terbatas usianya. Tetapi dia harus datang ke studio ini untuk bicara soal keadilan. Kalau saya tadi mendengarkan perlakuan daripada terdakwa ini minta maaf. Minta maaf. Karena mereka pacaran. Setelah dinikmati kecantikan daripada almarhum ini, tapi diperlakukan, dibuang begitu saja. Bayangkan orang sudah terkapar, katakanlah dia bukan yang melindas, ditaruh di bagasi Mbak Anissa. Sementara mungkin waktu dia mau peluk, waktu birahinya memeluk, tetapi ditaruh di sampingnya. Tetapi ketika mungkin birahinya tidak ada, dan dia dalam keadaan sekarat, pantas gak itu dibawa di bagasi? Oleh karena itu saya kira, saya terus terang, kalau memang ada dugaan seperti juga yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya, melaporkan ke KY, melaporkan ke KPK, andaikan si hakim ini, andaikan tidak ada rasa, saya bilang rasa keadilannya, dia layak dihukum seberat-beratnya. Karena apa, Mbak Anissa? Kita harus gempar bangsa ini atas putusannya. Orang kemudian meninggalkan pekerjaan untuk berdemonstrasi. Ada nurani yang paling dalam yang diusik daripada rasa keadilan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira kita mendorong betul nih. Seperti tadi Kahumas Hakim Agung. Ini soal kemanusiaan. Tadi Mbak Anissa bilang, minimal kelalaiannya membuat orang mati karena dia yang membawa, tidak ada orang. Orang tidak kuliah hukum pun itu bisa sudah dijerat. Ini minta maaf, ini tentu opini saya dalam konteks saya sebagai praktisi hukum Mbak Anissa. Cuman apa yang terjadi kita bilang, Pak Hakim yang mulia yang mengatakan itu bahwa hukum kita tidak baik-baik saja. Bahwa memang mafia berjalan di mana-mana, katakanlah sekarang ini Hakim, Ketua Mahkamah Konstitusi hancur, Ketua KPK kita bicara ini sudah sebagai tersangka, Ketua Mahkamah Konstitusi juga bermasalah karena etik. Inilah gambaran kita, hasil daripada reformasi kita. Kemudian sudah hancur berlebur-lebur. Itu menurut saya Mbak Anissa. Baik, saya ke Pak Maru. Sangat menyedihkan ketika kita banyak dihadapkan oleh situasi hukum Indonesia yang seperti ini. Tadi Pak Maru menyebutkan bahwa ini it's just the tip of the iceberg. Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi viral, baru kemudian dicari keadilannya. Pak Maru berarti setuju dong, no viral, no justice? Ya kelihatannya seperti itu. Kalau kita perhatikan perkembangan kita bagian terakhir ini kan, ya tidak ada yang mengusik kalau tidak diviralkan dulu kan.
Nah, oleh karena itu ini sebenarnya indikator bahwa sistem yang menjadi masalah sekarang. Oleh karenanya saya berpendapat ini adalah wewenang seorang presiden sebagai kepala negara, sebagai pimpinan tertinggi yang di dalam sumpah jabatan itu adalah menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia harus juga menata semua ini. Bahwa penataan yang saya katakan sekarang di bidang kekuasaan kehakiman ini menjadi suatu prioritas karena tampaknya pemerintah sekarang hanya membangun infrastruktur yang tampak yang bisa diraba, jalan, kereta api, bus, apalagi itu lapangan terbang dan lain sebagainya. Tetapi pembangunan ekonomi satu yang paling penting, infrastruktur yang tidak nampak itu hukum dan peradilan. Kalau ini tidak jalan, semuanya hak-hak manusia tidak ada yang melindungi. Harta kita juga diambil orang atau katakanlah dalam perdata itu ditilep dengan perjanjian yang tidak dipenuhi. Tidak ada. Demikian juga investor datang tidak akan percaya. Pak Maruf, menurut Anda peradilan janggal seperti ini, apakah sekarang sudah semakin terbuka? Ya saya kira dengan apa yang dikatakan mengadakan atau membuatnya menjadi viral, saya kira ya. Tetapi yang penting sekarang apakah pimpinan memperhatikan ini dan ada sistem yang terpikirkan. Kalau saya mengatakan misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial harus mengadakan konsolidasi di dalam kerangka menata pengawasan ini semua. Karena tadi dikatakan itu dari pengacara, saya tersentuh juga bahwa standar etik tertinggi itu menjadi ukuran juga dalam memeriksa perkara. Bukan hanya karena kita simpati, tetapi yang paling penting sekarang, apakah hakim bisa tidak hanya berbicara dengan kata-kata bahwa dia independen dan imparsial. Independen artinya bebas dari pengaruh siapapun intervensi. Untuk bisa adil, itu yang disebut imparsial, tidak memihak. Tetapi ukuran ini kita lihat dengan penuh perhatian bagaimana dia cara menangani perkara termasuk bahasa dengan standar etik yang tertinggi dan empati terhadap penderitaan orang itu merupakan hal-hal yang diukur di dalam penilaian secara etik. Barangkali kalau di negara-negara lain sidang peradilan itu ada yang memonitor dan mengevaluasi. Yeah. Jadi misalnya mahasiswa mengikuti satu perkara dari awal sampai akhir, dia mencatat semulai kata-katanya, sikapnya, apakah dia memang independen. Apakah dia memperhatikan misalnya tadi alat bukti yang dikatakan itu. Karena indikator yang kita lihat sekarang, saya setuju saja yang dikatakan oleh pengadilan, ya kasasi. Tetapi pernyataan seperti itu adalah sepertinya melihat ini biasa-biasa saja. Tetapi kita harus memberikan perhatian bagaimana sebenarnya seorang hakim harus juga memperhatikan sikapnya di dalam melihat suatu perkara yang menyentuh keadilan itu. Apakah memang juga pimpinan melihat, memonitor misalnya hakimnya itu dalam persidangan. Kalau kita lihat misalnya perkataannya, sikapnya, apalagi di dalam suatu proses yang disebutkan integrated criminal justice system, meskipun hakim itu dianggap sebagai pengawas dari seluruh proses itu, tetapi kalau tuntutan seperti ini misalnya, apakah bodoh-bodoh amat polisi sama jaksa demikian jauh apanya gapnya begitu cara melihat, karena sekolahnya sama juga kan, fakultas hukum. Jadi kalau misalnya penyidik mengajukan kepada jaksa mulai proses P19 sampai P21, kemudian jaksa menyusun dakwaan, kemudian menyusun tuntutan berdasarkan fakta yang ada, apakah demikian jauh ilmunya kan? Karena semua disekolahkan sama. Baik, Miris, memang ketika kalimat no viral, no justice itu menjadi ternyata sebuah fakta. Kita harapkan penegak hukum tetap berjalan sesuai porsinya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, apalagi seorang hakim, karena banyak mata yang memperhatikan. Terima kasih Pak Marwarar, terima kasih Bang Saur telah bergabung bersama kami di Interupsi. Saya Anissa Dasuki, pamit, selamat malam, sampai jumpa. Thank you.